Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Papi dan Mami. Lause Fun Fun berharap anak-anak dan juga Papi dan Mami ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Pagi ini Lause Fun Fun ingin mengumumkan tentang perubahan jam tayang ibadah sekolah minggu GKI Sion. Mulai tanggal 6 Desember 2020, ibadah sekolah minggu yang tadinya ditayangkan pukul 10 pagi akan berubah menjadi pukul 8 pagi. Bagi Papi dan Mami yang harus beribadah pada pukul 8 pagi, atau mungkin televisi dan handphonenya dipakai untuk beribadah di rumah, tidak apa-apa. Anak-anak tetap bisa mengikuti ibadah sekolah minggu setelah Papi dan Mami beribadah, karena tayangan ibadah sekolah minggu tetap akan ada di channel YouTube GKI Sion. Jadi jangan lupa, mulai tanggal 6 Desember 2020, jam tayang ibadah sekolah minggu berubah menjadi pukul 8 pagi. Sekian pengumuman dari Lause Fun Fun, harap Papi dan Mami bisa memakluminya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Lause Fun Fun di ibadah kita hari ini. Walaupun kita masih online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama-sama. Kamu di rumah, Lause-Lause di sini. Tapi kita berbeda kepada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk sebelum kita bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Minta Lause Caca buka kita di dalam doa. Yuk anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau terus menemani kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Kau menolong kami di setiap persoalan kami hadapi, baik di sekolah ataupun di rumah. Terima kasih memberikan kami kesehatan. Hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau bernyanyi sungguh-sungguh kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat terus berkonsentrasi walaupun kami sedang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, anak-anak gimana sekolahmu? Pusing? Banyak PR-nya? Banyak pekerjaan rumahnya, sudah bikin, setiap hari pusing. Gak apa-apa ya, kalian harus tetap semangat. Walaupun mungkin kalian banyak PR, banyak pekerjaan yang harus kalian selesaikan di rumah. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan kita tetap baik. Dia selalu baik untukmu, dia selalu baik untukku. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu kasih kita kekuatan. Dia kasih kita sukacita. Dia selalu kasih kita rahmat yang baru setiap hari. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yuk langsung undang kalian semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Sambil mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, kita mau bilang, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh
Dia baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus itu baik ya. Gak usah Vivi, gak usah Cece buat kita ya. Buktinya apa? Buktinya Dia mengasihi kita sampai hari ini dengan kasih yang besar sekali. Tinggi, lebar, apalagi dalam kasihnya. Gak pernah berakhir di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Bahkan anak-anak, kasih Tuhan itu Dia buktikan di atas kayu salib. Waktu Dia mati menggantikan kita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Seperti ada yang tertulis ya di firman Tuhan tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan ini. Aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, dengan segenap pikiranku dan kekuatanku. Love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord, love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, with all your heart, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. I will serve you, Lord, with all my heart, my soul, my mind, and my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Iya, biarlah itu menjadi janji kita kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan, bahkan mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, kekuatan kita, pikiran kita, bahkan segenap jiwa kita. Sekarang anak-anak boleh duduk. Kita mau menyanyikan satu lagu. Lagu ini berkata, melayani lebih sungguh. Hari ini Lauselia mau cerita tentang sesuatu, tentang pelayanan. Nah, kita mau nyanyi dulu sebelum kita mendengarkan cerita dari Lauselia. Biarlah ini juga menjadi doa kita. Kita mau melayani Tuhan lebih sungguh. Walaupun kita masih kecil, kita tetap bisa melayani Tuhan dengan berbagai banyak cara. Kita mau menyanyikan lagu ini sebagai doa kita karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh.
Rosa Vivi berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti firman yang akan disampaikan oleh Lause kami. Biarlah firman itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hai anak-anak. Anak-anak lihat hari ini Lause pakai baju apa? Seragam apa ya yang kayak begini ya? Iya, pelayan rumah tangga. Anak-anak, kalau kalian mendengar kata pelayan, yang dalam pikiran kalian apalagi selain pelayan rumah tangga? Mungkin pelayan restoran. Ya, benar. Apalagi ya? Pelayan toko. Iya, betul. Pelayan restoran, pelayan toko, pelayan rumah tangga. Tapi kalau anak-anak mendengar kata pelayan Tuhan, coba apa yang kalian bayangkan? Ya, kalau Lause dengar kata pelayan Tuhan, Lause ingat langsung Lause Fun, Lause Tim, Lause Romeo. Apalagi ya? Guru sekolah minggu. Apalagi ya? Oh iya, pemimpin pujian di ibadah-ibadah seperti ini. Ada Om Felix, ada Om Cesiung. Ya, ada singer juga. Mereka disebut pelayan Tuhan. Orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Wah, kok pelayan Tuhan orang dewasa semua ya? Apa anak-anak gak bisa jadi pelayan Tuhan? Tunggu dulu, Lause punya satu video ini ya. Kalian lihat. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Aduh, jadi kangennya pengen ke sekolah minggu. Di situ kita lihat ada Chloe masih kecil. Dia jadi pengedar kantong persembahan. Itu juga disebut pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan tuh di gereja aja ya. Sekarang kan kita nggak bisa ke gereja ya. Apa kita tidak bisa jadi pelayan Tuhan? Kita tidak bisa melayani Tuhan. Nah anak-anak, mari kita dengarkan satu cerita tentang sekelompok anak-anak yang tergabung dalam sebuah klub bernama Klub Penolong. Lause buka ini dulu ya, soalnya kresek-kresek. Bentar ya. Nah anak-anak, Klub Penolong ini terbentuk di suatu siang yang panas terik saat sekelompok anak-anak yang bernama Max, Sam, Sophie, dan Mia Chang sedang duduk-duduk di sebuah pohon yang besar. Saking panasnya mereka mager. Apa mager? Malas bergerak. Ya, bermain pun nggak mau. Bermain sedikit saja keringat bercucuran. Lebih baik di sini duduk-duduk, ngobrol-ngobrol di bawah pohon besar yang rindang. Sambil memperhatikan si kecil Polly, adiknya Max yang mencoba menangkap ekor kucingnya Mia. Nah, sedang mereka duduk-duduk, tiba-tiba dari kejauhan datang teman mereka. Naik kuda, plak, plak, plak. Wow, itu Jimmy Lopez. Makin mendekat Jimmy. Hai semua, sedang apa kalian? Dari atas kudanya. Bisa menjawab, nggak ngapa-ngapain, panas. Jimmy turun. Bagus kalau begitu. Berarti kalian semua bisa menolong aku membersihkan jalan di samping toko Pak Moriski. Jalannya berantakan, banyak kertas dan daun-daun berserakan karena badai semalam. Wih, sepertinya asik loh menolong Pak Moriski. Lalu Sophie bertanya, bersih-bersih kok menyenangkan ya? Oh tentu, jawab Jimmy. Betapa menyenangkan saat kita membantu orang lain. Dan hey, kita bahkan bisa membentuk satu klub penolong. Ayo kita mulai sekarang, ajak Jimmy Lopez. Wah, semuanya bangun anak-anak. Ayo, semangat mereka berjalan ke arah toko Pak Moriski. Dan ternyata benar anak-anak, sampai di sana mereka mulai menyapu jalan,
memungut kertas-kertas dan daun-daun yang berserakan. Banyak hal yang mereka lakukan. Ternyata menolong orang lain itu pun menyenangkan, seperti saat mereka bermain. Mereka melakukan lagi hal-hal yang lainnya ya, memoles kaca jendelanya Pak Moriski, membersihkan rak dari debu. Wah, itu semua mereka lakukan untuk orang lain, bukan untuk mereka sendiri. Setelah selesai bekerja mereka capek, panas, tetap panas ya. Tapi begitu mereka lihat jalan bersih, toko rapi, hati mereka bahagia. Pak Moriski melihat, tersenyum. Wah, anak-anak, terima kasih ya, kalian sudah membantu aku. Bagaimana kalau aku memberikan es krim untuk klub penolong? Es krim menyenangkan, kata anak-anak. Mereka senang. Semuanya dapat es krim seorang satu. Sedang menikmati es krim, jilat-jilat, Jimmy Lopez bilang gini, sebentar, bagian terpenting saat kita melayani adalah, ingat ya teman-teman, saat kita melayani orang lain, itu artinya kita juga sedang melayani Allah, kata Jimmy Lopez. Apa anak-anak? Apa kata Jimmy Lopez? Saat kita sedang melayani orang lain, kita juga sedang melayani Allah. Anak-anak, melayani adalah hal yang diinginkan Allah untuk kita lakukan. Allah ingin kita melayani semua orang. Allah menyuruh kita melayani, tapi Allah bukan hanya menyuruh loh. Allah memberikan contoh yang terbaik dalam melayani. Gimana contohnya? Dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata dalam Alkitab, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan perintah Allah. Kita mau melayani dengan kasih, melayaninya ya, jangan dengan terpaksa. Saat kita melayani dengan kasih kepada semua orang, kita sedang melayani Allah. Mau anak-anak? Ya, kita bisa berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya pengen jadi pelayan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tapi dalam sehari-hari kita. Tapi hari ini kan kita juga nggak bisa keluar ya. Kita nggak bisa ikutin klub penolong, bikin kelompok bareng teman-teman lalu melayani orang, membantu orang lain. Gimana caranya? Di rumah dulu dong. Ada papa, ada mama, ada yang lainnya. Kita bisa bantu mereka membersihkan rumah. Kalau tidak bisa membersihkan rumah, kita membantu menjaga kebersihan rumah. Saat mama sudah pel lantai bersih, kita jangan buang sampah sembarangan, buang sampah ke tempatnya. Kita main berantakan, bereskan lagi. Itu contoh melayani. Allah senang, mama senang. Betul tidak? Nah, anak-anak, selain dengan cara itu, kita juga bisa melayani Tuhan dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Apalagi ya? Kita bisa berdoa. Berdoa untuk yang di dekat kita. Dan berdoa juga bisa untuk yang jauh dari kita yang gak kelihatan. Itu cara kita melayani orang lain yang jauh. Berdoa. Teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia melayani dengan segenap hatinya. Karena dia mengasihi. Dia punya kasih yang besar sehingga dia bisa melayani begitu banyak orang. Saat kita tidak mampu, kita bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan saya hati sehingga saya bisa melayani. Seperti lagu ya, ada give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving till the break of day. Mari anak-anak, kita akan lakukan perintah Tuhan. Dimulai dari hal yang terkecil. Melayani di rumah sendiri, apalagi saat pandemi ini. Kita buat orang tua kita senang, kita buat Tuhan senang. Amin. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk contoh, untuk teladan
yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau melayani sesama kami. Kami melayani Tuhan melalui orang-orang yang kami tolong. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan kami, kata-kata kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, agar kita bisa melakukan firman Tuhan, kita ingat ayat-ayat dari firman Tuhan dari Alkitab. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Sekali lagi ya. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Dadah. Wah, cerita Lauselia tadi bagus ya, tentang grup penolong. Anak-anak pengen gak bikin grup penolong? Yang bisa menolong orang, yang bisa membantu orang lain. Tapi seperti kata Lauselia, kan sekarang memang lagi gak bisa kemana-mana, gak bisa ke gereja, gak bisa ke sekolah. Yang bisa kamu lakukan apa ya? Menolong mama papa di rumah. Bahkan kamu juga bisa berdoa. Itu juga sudah melayani ya, kata Lauselia, berdoa buat bangsa kita, buat Indonesia, buat Tasikmalaya, buat orang-orang yang sakit. Mungkin ada teman-teman kamu yang sakit, kamu doakan mereka, itu juga sudah melayani Tuhan. Bahkan waktu kamu bantu mama di rumah, mengerjakan PR dengan baik, bantu mama beres-beres rumah, itu juga sudah melayani dan pasti Tuhan sangat senang. Anak-anak, Tuhan juga lebih dulu loh melayani kita. Dia melayani kita dengan kasih. Buktinya apa? Ketika dia turun ke dalam dunia, bahkan dia mati di kayu salib, itu juga pelayanan dia, pelayanan Tuhan buat kita semua. Karena itu Lause juga pengen anak-anak berjanji dalam hati, aku mau melayani Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap pikiranku, dengan segenap kekuatanku. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan, biarlah pujian ini menjadi janji kita kepada Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita mau katakan, I will serve you Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Kepada Tuhan. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya tidak terasa ya, kita sudah harus berpisah lagi. Tapi gak apa-apa ya anak-anak ya, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap berdoa untuk Indonesia. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bisa bernyanyi bersama-sama. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi hati kami tetap ada di dalam satu roh, yaitu roh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk cerita indah yang Tuhan bagikan kepada kami. Biarlah kami juga bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk kedua orang tua kami, supaya Tuhan jaga, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Ketika mereka merawat kami, Tuhan memberikan kesabaran. Juga kami berdoa untuk studi kami, sekolah kami, Tuhan juga menolong kami. Berikan kami hati yang rela untuk diajar. Bahkan kami boleh dengan rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk bangsa kami. Kami memohon Tuhan memulihkan bangsa kami. Biarlah bangsa kami Indonesia boleh sembuh dari sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami,
kedua orang tua kami, saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan jaga, dan biarlah kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oh ya anak-anak, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, anak-anak bisa mentransfer persembahan anak-anak ke nomor rekening BCA atas nama GKI Sion yang tadi di awal sekali Laws of Fun sudah kasih tahu nomor rekeningnya ya, bisa ditransfer ke sana, bisa minta papi mami tolong transferin. Atau bagi mungkin papi mami yang kesulitan, bisa persembahannya dimasukkan ke amplop, nanti dititipkan kepada lause-lause yang mungkin papi mami ketemu siapa aja, nggak harus Laws of Fun, ketemu Lause Vivi, Lause Ciaca, Lause Lia, siapapun lausenya boleh dititipkan, nanti biar lause-lausenya yang kasih ke bendahara gereja. Ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap dengar-dengaran kata papi dan mami, dan jangan lupa terus berdoa. Lause Fun di sini. Lause Vivi. Lause Ciaca. Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan.